Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsmol Fadeli dengan NIM F1G1211010. Saya berasal dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kalkulus 1 dengan dosen pengampu Bu Ferry Tiona Pasaribu, SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang trigonometri. Pengertian trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Segitiga siku-siku terbagi menjadi 3, yaitu sisi depan sudut, sisi samping sudut, dan sisi miring. Sisi miring sudut berada di depan sudut siku-siku pada segitiga. Definisi perbandingan trigonometri pada segitiga tersebut adalah sebagai berikut. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku yang pertama bisa terlihat pada gambar tersebut. Dan untuk definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku yang kedua adalah bisa dilihat pada gambar tersebut. Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Fungsi dari periode itu sendiri merupakan suatu jarak antara dua puncak lembah atau jarak antara awal puncak dan akhir lembah. Selain itu, terdapat amplitudo yang merupakan setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Rumus amplitudo sebagai berikut. Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri sederhana meliputi fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Masing-masing fungsi tersebut dijelaskan dalam bentuk grafik baku fungsi trigonometri sebagai berikut. Selain itu, terdapat grafik tidak baku pada fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Bentuk fungsinya adalah dan beberapa rumus-rumus trigonometri. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri menyatakan hubungan dari suatu fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri lainnya. Sebuah identitas trigonometri dapat ditunjukkan kebenarannya dengan 3 cara. Cara pertama dimulai dengan menyederhanakan ruas kiri dengan menggunakan identitas sebelumnya sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kanan. Cara yang kedua, mengubah dan menyederhanakan ruas kanan sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri. Cara ketiga, mengubah baik ruas kiri maupun ruas kanan dalam bentuk yang sama. Ada beberapa rumus identitas trigonometri diantaranya sebagai berikut. Nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, yaitu trigonometri formula. Menentukan nilai perbandingan sudut dan relasi trigonometri. Perbandingan trigonometri sudut berelasi adalah perluasan dari nilai trigonometri dasar yang ditentukan dari sudut segitiga siku-siku. Besar sudut segitiga siku-siku hanya terletak pada kuadran 1 karena termasuk sudut lancip yang kurunnya 90 derajat. Sudut pusat lingkaran memiliki besar antara 360 derajat. Sudut tersebut dibagi menjadi 4 kuadrat, masing-masing kuadrat memiliki rentang sebesar 90 derajat. Dalam menentukan nilai trigonometrinya, perhatikan letak dari sudut tersebut berada pada kuadran berapa. Pada kuadran 1, semua jenis trigonometri bernilai positif. Pada kuadran kedua, sin bernilai positif. Pada kuadran ketiga, tangen bernilai positif. Serta pada kuadran keempat, kosinus bernilai positif. Selain trigonometri yang bernilai positif, maka yang lainnya bernilai negatif. Perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Soal yang pertama, di sini kita disuruh menentukan nilai dari setengah pi plus 1/6 pi plus 1/12 pi. Hasilnya akan dijadikan dalam bentuk derajat. Oke, kita perlu ingat dulu bahwa 1 pi radian itu nilainya akan sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau di sini ada soal setengah pi ditambah 1/6 pi ditambah 1/12 pi, ini tuh nilainya akan sama dengan setengah. Pi nya ini kita ganti dengan 180 derajat, di setengah kali 180 derajat ditambah
1/6 kali 180 derajat plus 1/12 kali 180 derajat. Oke, jadi nilainya akan sama dengan 180 derajat bagi 2 itu 90 derajat, ditambah 180 derajat dibagi 6 hasilnya 30 derajat, ditambah 180 derajat dibagi 12, 15 derajat. Jadi 90 plus 30 plus 15, maka hasilnya akan sama dengan 90 plus 30 itu 120 ditambah 15. Jadi hasilnya akan sama dengan 135 derajat. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 2, di sini diketahui tangan alfa sama dengan P per Q. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari cos alfa. Oke, jadi kita tuliskan dulu tangan alfa sama dengan P per Q. Tangan itu adalah perbandingan dari sisi depan dibagi sisi samping. Jadi P ini adalah sebagai sisi depan, kemudian Q ini adalah sisi sampingnya. Kalau kita ilustrasikan dalam sebuah segitiga dengan sudutnya di sini adalah alfa, maka sisi di depan alfa ini adalah sisi depan, yaitu P. Jadi di sini P, kemudian sisi di samping alfa ini adalah sisi Q. Nah, sedangkan sisi yang belum diketahui ini adalah sisi miringnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos alfa. Cos itu adalah perbandingan sisi samping dibagi sisi miring, sedangkan sisi miringnya belum diketahui, sehingga kita mencari dulu nilai dari sisi miring. Karena di sini segitiganya siku-siku, kita bisa pakai rumusan teorema Pythagoras, di mana sisi miring itu nilainya akan sama dengan akar dari sisi depan dikuadratkan ditambah sisi samping dikuadratkan. Maka hasilnya akan sama dengan akar dari sisi depannya itu adalah P, berarti P kuadrat ditambah sisi sampingnya yaitu Q, berarti Q kuadrat. Jadi sisi miring itu sama dengan akar dari P kuadrat plus Q kuadrat ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos alfa. Cos itu adalah perbandingan dari sisi samping dibagi sisi miring. Berarti ini akan sama dengan sisi sampingnya alfa itu adalah Q, berarti Q per miring, sisi miringnya yang ini, berarti Q per akar dari P kuadrat plus Q kuadrat. Sehingga jawabannya adalah yang